Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok 4 akan membahas bab 6 dengan judul Prinsip Konsumsi dalam Islam. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama yaitu ada saya, Fadilah Fairashari. Yang kedua ada Bella Mai Mulyawati. Yang ketiga ada Nur Yanti Anis Koisah. Yang keempat ada Febriani Setianingrum. Dan yang terakhir ada Alvina Damayanti. Slide selanjutnya. Dalam prinsip konsumsi dalam Islam ini, kita akan membahas 4 pokok permasalahan atau 4 pokok pembahasan. Yang pertama yaitu pengertian konsumsi. Yang kedua yaitu konsumsi dalam ekonomi syariah. Yang ketiga ada maslahah sebagai tolak ukur konsumsi dalam ekonomi syariah. Dan yang terakhir, yang keempat, kita akan membahas tentang perilaku konsumsi dalam ekonomi syariah. Selanjutnya. Yang pertama kita akan membahas pengertian konsumsi. Selanjutnya, next. Pengertian konsumsi dalam bahasa Inggris atau Belanda yaitu dari bahasa Inggris atau to consume, atau jika bahasa Belanda yaitu konsumti yang berarti memakai atau menghabiskan. Konsumsi ialah suatu kegiatan yang bertujuan mengurangi atau menghabiskan daya guna suatu benda, baik berupa barang atau jasa, untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan secara langsung. Sedangkan pengertian konsumsi menurut KBBI adalah konsumsi diartikan sebagai pemakai barang hasil produksi. Konsumsi adalah kegiatan untuk mengurangi atau menghabiskan nilai guna suatu barang atau jasa, baik secara sekaligus maupun berangsur-angsur untuk memenuhi kebutuhan. Selanjutnya, untuk konsumen adalah orang yang memakai, menghabiskan, atau mengurangi kegunaan barang maupun jasa. Dalam ekonomi Islam, konsumsi diakui sebagai salah satu perilaku ekonomi dan kebutuhan asasi dalam kehidupan manusia. Perilaku konsumen diartikan sebagai setiap perilaku seseorang konsumen untuk menggunakan dan memanfaatkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Islam menekankan bahwa fungsi perilaku konsumen adalah untuk memenuhi kebutuhan manusia, baik jasmani maupun rohani. Dengan demikian, manusia dapat memaksimalkan fungsi kemanusiaannya sebagai hamba Allah untuk mendapatkan kebahagiaan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengertian konsumsi secara umum adalah kegiatan untuk menggunakan barang dan jasa dalam memenuhi kebutuhannya, di mana untuk mendapatkannya perlu melakukan pengorbanan atau pembelian. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai konsumsi dalam ekonomi Islam. Konsumsi dalam Islam diartikan sebagai penggunaan terhadap komoditas yang baik dan jauh dari sesuatu yang diharamkan. Maka, sesuatu barang tentu mempunyai motivasi yang mendorong seseorang untuk melakukan aktivitas konsumsi. Dan harus sesuai dengan prinsip konsumsi itu sendiri. Konsumsi dan pemuasan kebutuhan pada dasarnya tidak tercela selama tidak mengkonsumsi barang yang haram. Dalam hal konsumsi, Islam melarang suka akan kemewahan dan berlebih-lebihan, tetapi memperhatikan keseimbangan yang adil. Harta dalam Islam adalah amanah. Next. Konsumsi dalam ekonomi Islam. Konsumsi memiliki urgensi yang sangat besar dalam perekonomian, karena tiada kehidupan tanpa konsumsi. Mengabaikan terhadap konsumsi berarti mengabaikan kehidupan sekaligus tugas dalam kehidupan. Manusia diperintahkan untuk mengkonsumsi pada tingkat yang layak bagi dirinya, keluarganya, dan orang-orang paling dekat di sekitarnya. Manusia dilarang beribadah secara mutlak tanpa mementingkan kebutuhan jasmani, bahkan diperbolehkan mengkonsumsi makanan haram ketika dalam kesulitan. Tujuan konsumsi dalam Islam bukan hanya kepuasan di dunia, tetapi juga kesejahteraan di akhirat. Next.
Konsumsi dalam ekonomi Islam, konsumsi termasuk permintaan, sedangkan produksi termasuk penyediaan. Perbedaan antara ilmu ekonomi konvensional dan ilmu ekonomi Islam dalam hal konsumsi terletak pada pendekatannya dalam memenuhi kebutuhan seseorang. Islam tidak hanya menekankan pada kepuasan materialistik semata, tetapi juga aspek kepuasan batiniah seseorang atau konsumen. Next. Dalam ajaran Islam ada beberapa hal yang menjadi titik tekan konsumsi. Yang pertama yaitu konsumsi lebih diarahkan pada aspek maslahah bukan utilitas. Pencapaian maslahah merupakan tujuan dari syariat Islam. Tujuan konsumsi adalah untuk memaksimalkan maslahah, bukan kepuasan. Maslahah adalah kebaikan yang dirasakan seseorang bersama pihak lain. Sedangkan utility merupakan kepuasan yang dirasakan seseorang yang bisa jadi kontradiktif dengan kepentingan orang lain. Jadi, maslahah dan utility sama-sama menjadi tujuan dan dapat tercapai keduanya dengan tidak mendatangkan mudarat. Yang kedua, dilarang mengkonsumsi barang atau jasa secara berlebihan. Manusia tidak dianjurkan untuk memakan makanan yang berlebihan. Selain mubazir, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga telah menganjurkan umat Islam untuk makan secukupnya saja. Sebuah penelitian sains yang dikhususkan untuk dunia kesehatan mengungkapkan, makan berlebihan dapat mengakibatkan seseorang memiliki kelebihan berat badan atau obesitas. Kondisi tersebut dapat mendatangkan beragam penyakit seperti diabetes dan darah tinggi. Dengan begitu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menganjurkan umatnya untuk tidak makan berlebihan, sebab akan memiliki dampak yang buruk bagi kesehatannya. Dan yang ketiga ada menekankan bahwa konsumsi dapat dilakukan sepanjang memperhatikan pihak lain yang tidak mampu ditekankan aspek zakat, infak, dan sedekah. Dalam hal ini, keseimbangan konsumsi dalam ekonomi Islam didasarkan pada prinsip keadilan distribusi. Seperti contoh, jika Tuan A mengalokasikan pendapatannya setahun hanya untuk kebutuhan materi, dia tidak berlaku adil karena ada pos yang belum dibelanjakan, yaitu konsumsi sosial. Jika demikian, sesungguhnya dia hanya bertindak untuk jalannya di akhirat nanti. Kontribusi perumusan keseimbangan konsumsi dalam Islam sendiri yaitu seseorang konsumen muslim akan mengalokasikan pendapatannya untuk memenuhi kebutuhan duniawi dan ukhrawinya. Setelah dia mendapatkan dalam jumlah tertentu, dia zakati hartanya lebih dahulu. Dari sini kita mulai melihat muara keunikan perilaku konsumen muslim. Setelah kewajiban zakat dia tunaikan sebesar 2,5% dari uang yang dihasilkan secara halal, kemudian dia penuhi pos-pos konsumsi mulai dari barang jasa sehingga sedekah. Dan yang selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu maslahah sebagai tolak ukur konsumsi dalam ekonomi syariah. Next. Konsumsi didefinisikan sebagai penggunaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia. Tujuan utama konsumsi bagi seorang muslim adalah sebagai sarana penolong untuk beribadah pada Allah. Dalam ekonomi Islam, konsumsi dinilai sebagai sarana wajib yang tidak bisa diabaikan oleh seorang muslim untuk merealisasikan tujuan dalam penciptaan manusia, yaitu mengabdi sepenuhnya hanya kepada Allah untuk mencapai falah. Falah adalah kehidupan yang mulai dan sejahtera di dunia dan di akhirat. Falah dapat terwujud apabila kebutuhan-kebutuhan hidup manusia terpenuhi secara seimbang. Tercukupinya kebutuhan masyarakat akan memberikan dampak yang disebut maslahah. Maslahah adalah segala bentuk keadaan, baik material maupun non-material, yang mampu meningkatkan kedudukan manusia sebagai makhluk yang paling mulia. Maslahah yang diterima oleh seorang konsumen ketika mengkonsumsi barang dapat berbentuk salah satu di antaranya hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, ada manfaat material, yaitu diperolehnya tambahan harta bagi konsumen berupa harga yang murah, diskon, kecilnya biaya, dan sebagainya. Yang kedua, manfaat fisik dan psikis, yaitu terpenuhinya kebutuhan baik fisik maupun psikis, terpenuhinya kebutuhan akal manusia.
Yang ketiga, manfaat intelektual, yaitu terpenuhinya kebutuhan informasi, pengetahuan, keterampilan, dan lain-lain. Yang keempat yaitu manfaat lingkungan. Manfaat lingkungan yaitu manfaat yang bisa dirasakan selain pembeli. Misalnya mobil minibus akan dirasakan manfaatnya oleh lebih banyak orang jika dibandingkan dengan mobil sedan. Yang kelima yaitu manfaat jangka panjang, yaitu terpeliharanya manfaat untuk generasi yang akan datang. Misalnya hutan tidak rusak habis untuk kepentingan generasi penerus. Next. Maslahah sebagai tolak ukur konsumsi dalam ekonomi syariah. Kegiatan konsumsi akan membawa berkah bagi konsumen jika yang pertama, barang yang dikonsumsi bukan merupakan barang haram. Yang kedua, barang yang dikonsumsi tidak secara berlebihan. Yang tiga, barang yang dikonsumsi didasari oleh niat untuk mendapatkan ridho Allah. Semua barang dan jasa yang mendukung tercapainya dan terpeliharanya kelima elemen jiwa, harta, keyakinan, intelektual, dan keturunan pada setiap individu, itulah yang disebut maslahah. Selanjutnya, perilaku konsumsi dalam ekonomi syariah. Pada kenyataannya, kepuasan dan perilaku konsumen dipengaruhi oleh nilai guna barang dan jasa yang dikonsumsi, kemampuan barang dan jasa untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen. Adapun yang mempengaruhi perilaku konsumen adalah pengaruh kebudayaan yang mencakup kultur subkultural. Yang kedua, pengaruh sosial. Yang ketiga, pengaruh personal dan pengaruh psikologi. Next. Teori perilaku konsumen mempelajari bagaimana manusia memilih di antara berbagai pilihan yang dihadapinya dengan memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya. Teori perilaku konsumen rasional dalam paradigma ekonomi konvensional didasari pada prinsip-prinsip dasar utilitarianisme. Next. Dasar dalam analisis perilaku konsumen yaitu satu, kelangkaan dan terbatasnya pendapatan. 2. Konsumen mampu membandingkan biaya dengan manfaat. 3. Tidak selamanya konsumen dapat memperkirakan manfaat dengan tepat. 4. Setiap barang dapat disubstitusi dengan barang lain sehingga konsumen dapat memperoleh kepuasan dengan berbagai cara. Dan yang kelima, konsumen tunduk kepada hukum atau berkurangnya tambahan kepuasan. Next. Tujuan aktivitas konsumsi adalah memaksimalkan kepuasan dari mengonsumsi sekumpulan barang atau jasa dengan memanfaatkan seluruh anggaran atau pendapatan yang dimiliki. Pada prinsipnya, perilaku konsumen didasari pada prinsip-prinsip dasar utilitarianisme dan rasionalitas semata. Prinsip ini menuntut adanya perkiraan dan pengetahuan mengenai akibat yang dilakukan, agar keseimbangan umum tidak dapat dicapai dan terjadilah kerusakan di muka bumi. Berbeda dengan Islam yang mengingatkan bahwa harta yang dimiliki manusia adalah titipan Allah, bukan tujuan, namun sarana yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia, baik jasmani dan rohani, sehingga mampu memaksimalkan fungsi kemanusiaannya sebagai hamba dan khalifah Allah untuk menggapai kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Hal ini terdapat dalam Quran Surat Al-Hadid dan Quran Surat Hud. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu prinsip dasar perilaku konsumen Islami. Next.
Prinsip dasar perilaku konsumen Islami terdiri dari 1. Prinsip syariah. Prinsip syariah yaitu prinsip yang menyangkut dasar syariat yang harus terpenuhi dalam melakukan konsumsi. Prinsip ini terdiri dari 1. Prinsip akidah. Prinsip akidah yaitu hakikat konsumsi sebagai sarana untuk ketaatan atau beribadah sebagai perwujudan keyakinan manusia sebagai makhluk yang mendapatkan beban khalifah dan amanah di bumi yang nantinya diminta pertanggungjawaban oleh penciptanya. 2. Prinsip ilmu, yaitu seorang ketika akan mengkonsumsi harus tahu ilmu tentang barang yang akan dikonsumsi dan hukum-hukum yang berkaitan dengannya, apakah merupakan sesuatu yang halal atau haram, baik ditinjau dari zat, proses, maupun tujuannya. Yang ketiga, prinsip amaliyah. Sebagai konsekuensi akidah dan ilmu yang telah diketahui tentang konsumsi Islami tersebut, seseorang ketika sudah berakidah yang lurus dan berilmu, maka dia akan mengkonsumsi hanya yang halal serta menjauhi yang haram atau syubhat. Next. Selanjutnya yaitu prinsip kuantitas. Prinsip kuantitas yaitu sesuai dengan batas-batas kuantitas yang telah dijelaskan dalam syariat Islam. Di antaranya, 1. Sederhana. Sederhana yaitu mengkonsumsi yang sifatnya tengah-tengah antara menghamburkan harta dengan pelit, tidak bermewah-mewah, tidak mubazir, atau hemat. Kedua, sesuai antara pemasukan dan pengeluaran. Artinya dalam mengkonsumsi harus disesuaikan dengan kemampuan yang dimilikinya, bukan besar pasak daripada tiang. Yang ketiga, menabung dan investasi. Artinya tidak semua kekayaan digunakan untuk konsumsi, tapi juga disimpan untuk kepentingan pengembangan kekayaan itu sendiri. Selanjutnya yaitu prinsip prioritas. Prinsip prioritas yaitu prinsip yang memperhatikan urutan kepentingan yang harus diprioritaskan agar tidak terjadi kemudaratan. Prinsip ini meliputi prinsip primer, sekunder, dan tersier. Primer yaitu konsumsi dasar yang harus terpenuhi agar manusia dapat hidup dan menegakkan kemaslahatan dirinya, dunia, dan agamanya serta orang terdekatnya seperti makanan pokok. Sekunder yaitu konsumsi untuk menambah atau meningkatkan tingkat kualitas hidup yang lebih baik, misalnya konsumsi madu, susu, dan sebagainya. Dan yang terakhir tersier, yaitu untuk memenuhi konsumsi manusia yang jauh lebih membutuhkan. Next. Selanjutnya yaitu prinsip sosial. Prinsip sosial yaitu prinsip yang memperhatikan lingkungan sosial di sekitarnya, sehingga tercipta keharmonisan hidup dalam masyarakat. Di antaranya, kepentingan umat. Kepentingan umat yaitu saling menanggung dan menolong sebagaimana bersatunya suatu badan yang apabila sakit pada salah satu anggotanya, maka anggota badan yang lain juga akan merasakan sakitnya. Yang kedua, keteladanan, yaitu memberikan contoh yang baik dalam berkonsumsi, apalagi jika dia adalah seorang tokoh atau pejabat yang banyak mendapat sorotan di masyarakat. Yang ketiga, tidak membahayakan orang lain, yaitu dalam mengkonsumsi justru tidak merugikan dan memberikan madrahat ke orang lain seperti merokok. Dan yang terakhir yaitu kaidah lingkungan. Kaidah lingkungan yaitu dalam mengkonsumsi harus sesuai dengan kondisi, potensi daya dukung sumber daya alam, dan keberlanjutannya agar tidak merusak lingkungan. Prinsip-prinsip dasar konsumsi Islami ini akan memiliki konsekuensi bagi pelakunya. Pertama, seseorang yang melakukan konsumsi harus beriman kepada kehidupan Allah dan akhirat, di mana setiap konsumsi akan berakibat bagi kehidupannya di akhirat. Yang kedua, pada hakikatnya semua anugerah dan kenikmatan dari segala sumber daya yang diterima manusia merupakan ciptaan dari milik Allah secara mutlak dan akan kembali kepadanya. Yang ketiga,
tingkat pengetahuan dan ketakwaan akan mempengaruhi perilaku konsumsi seseorang. Next. Dari pemaparan materi tersebut, kami menyimpulkan bahwa konsumsi secara umum didefinisikan dengan penggunaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia. Dalam ekonomi Islam, konsumsi juga memiliki pengertian yang sama, tapi memiliki perbedaan dalam setiap yang melingkupinya. Perbedaan yang mendasar dengan konsumsi ekonomi konvensional adalah tujuan pencapaian dari konsumsi itu sendiri. Cara pencapaiannya harus memenuhi kaidah pedoman syariah Islamiyah. Konsumsi memiliki urgensi yang sangat besar. Oleh karena itu, kegiatan ekonomi mengarah kepada pemenuhan tuntutan konsumsi bagi manusia. Sebab mengabaikan konsumsi berarti mengabaikan kehidupan dan juga mengabaikan penegakan manusia terhadap tugasnya dalam kehidupan. Dalam sistem perekonomian, konsumsi memainkan peranan penting. Adanya konsumsi akan mendorong terjadinya produksi atau pembuatan produk dan distribusi atau penyaluran produk. Dengan demikian akan menggerakkan roda-roda perekonomian. Dalam Islam, konsumsi tidak dapat dipisahkan dari peranan keimanan. Peranan keimanan menjadi tolak ukur penting, karena keimanan memberikan cara pandang dunia yang cenderung memengaruhi kepribadian manusia, yaitu dalam bentuk perilaku, gaya hidup, selera, sikap-sikap terhadap manusia, sumber daya, dan ekologi. Sekian presentasi dari kelompok 4. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari penyampaian materi kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.